Ketika keinginan pribadi ya harus sejalan dengan keinginan partai. Ya. Nah, makanya di PDI Perjuangan selaku akan menjadi partai modern, partai pelopor dibalik. Selamat siang sobat semuanya dan pemirsa Kedut TV dimanapun berada. Senang sekali saya sekarang berada di sebuah ruangan istimewa bersama dengan narasumber kita kali ini di Talkshow menuju Pilkada tahun 2020 bersama Bapak Budi Prayitno sebagai Ketua DPC PDIP Kota Magelang yang sekaligus juga Ketua DPRD Kota Magelang. Saya berada di kantornya beliau karena memang di sela kesibukannya yang sangat sibuk. Ini matur nuwun Pak Budi sudah menyela waktunya. Sama-sama. Untuk pemirsa Kedut TV dimanapun berada. Masih dengan tema yang pilkada ini, terutama di Kota Magelang, perkembangannya sangat dinamis, sangat menarik. Patut kita tunggu nanti, terutama ini dari pemenang ya. Pemenang sekian waktu dan peraih kursi terbanyak di DPRD Kota Magelang dengan 9 kursi. Ini patut ditunggu. Sejauh ini rekomendasi belum ada Pak ya? Belum ya, lebih sabar lagi. Lebih sabar lagi. Ini tentu ditunggu masyarakat. Rekomendasinya siapa sih nanti Partai Merah ini untuk maju dalam Pilkada 2020? Sampai sekarang belum turun tuh, kelihatannya alot sekali. Kenapa Pak Udi? Ya sebetulnya nggak alot ya, namanya kita tunduk pada aturan partai yang lebih tinggi. Tentunya juga komunikasi petahana, komunikasi bakal calon, komunikasi dari DPC ke DPP juga tentunya juga perlu kita lihat dinamikanya dulu di sini. Nah, memang bahasa mempertahankan kan lebih sulit daripada merebut. Dan ini yang mungkin masih dalam tataran hitungan-hitungan yang harus diperhitungkan sesuai dinamika di Kota Magelang. Ya. Dinamis sekali berarti. Sangat dinamis dan alhamdulillah sudah muncul, walaupun baru masih transparan, tapi kan sudah muncul dari demokrasi sudah jalan lah. Ya, artinya memang sangat dinamis politik di Kota Magelang. Kotanya kecil dengan 3 kecamatan, kursinya hanya 25 di anggota dewan. Ini sangat dinamis, tentu masih sangat menunggu. Kira-kira kapan Pak Udi? Mungkin pemirsa Kedut TV menanyakan. Kalau hitung-hitungannya, kita kan pendaftaran di KPU tanggal 4 September. Ya. Paling tidak pertengahan Agustus ini sudah clear lah. Paling tidak kita berharap minggu kedua bulan Agustus ini sudah muncul. Artinya sangat mepet sekali dengan pendaftaran. Ya kebiasaan PDI Perjuangan. Mepet. Tapi konsolidasi tetap jalan. Iya. Biasa. Bocoran sedikit mungkin yang apa rekomendasinya ke siapa kira-kira Pak Udi barangkali? Semua memungkinkan, apalagi teman-teman kader di kita kan juga sudah malang melintang di kedewanan maupun di tataran masyarakat Kota Magelang, itu semuanya memungkinkan. Masih sangat memungkinkan. Artinya memang kader di PDI juga cukup jalan. Iya, terus di PDI ini potensial semua kadernya masuk. Bakal calon yang mendaftar di PDI semua kader atau ada juga dari profesional? Ada yang dari profesional, ada yang dari birokrasi, ada yang dari mantan birokrasi. Itu juga potensial semua Pak? Ya, iyalah karena semua mendaftar kan gitu. Mendaftar harus diakomodir semuanya. Tinggal hitung-hitungannya di posisi DPP, ini kan sudah ranah DPP. Silakan DPP nanti yang ketika sudah turun nanti kemudian sikap dari partai dan mungkin sampai ke tingkat grassroots seperti apa Pak Udi? Kita sebelum rekomendasi pun sudah sampai ke grassroots, artinya teman-teman struktural ini berkewajiban menggerakkan mesin-mesin partai. Kita nggak bicara si A, si B calonnya siapa, tapi kita bicara partai. Apalagi tadi disampaikan partai pemenangan, alhamdulillah partai pemenang gitu, tapi mempertahankan kemenangan juga akan sulit ketika di tingkat strukturalnya belum solid. Nah, konsolidasi ini jalan terus sampai nanti siapa si A si B, kita tinggal gaspol lah gitu bahasanya. Gaspol Pak ya. Gaspol, wajib jangan ngopling gitu aja. Dan kelihatannya belum lama ini terbentuk apa itu Pak? Kemarin ada musyawarah. Terkait niku kan terkait konsolidasi 5 tahunan struktural partai di tingkat kecamatan. Kemarin di tingkat kecamatan sudah terbentuk kepengurusan
melalui musyawarah anak cabang. Nah, sudah terbentuk 9 struktur, nah, itu tinggal nanti jalan. Itu yang mengkoordinir tingkat kelurahan-kelurahan, tingkat ranting-rantingnya. Artinya sudah sangat siap Partai Merah. Harus siap baik lah. di Kota Magelang. Ini harus dinamikanya. Dengan 9 kursi ini percaya diri mengusung sendiri atau berkoalisi, Pak Budi? Wah, kalau percaya diri enggak lah. Kita banyak loh Pak kursinya. 13 baru percaya diri, gitu. karena 25, 13 setengah, lebih dari setengah. Tapi kalau 9 kan masih harus ada 4 paling tidak lah. Kita komunikasi bahasa hitung-hitungnya masih harus ada 4. Sejak awal kalau di Dewan ini kan juga kami di Dewan juga ditugaskan untuk berkomunikasi dengan beberapa partai politik. Apalagi yang duduk di kursi rata-rata itu kan ketua-ketua partai di wilayah kota. Jadi sebenarnya mudah gitu loh. Hanya mungkin dinamikanya, perkembangannya itu kan juga daerah kan tunduk dengan pusat juga. Dimanapun partai siapapun tunduk dengan pusat. Nah, tinggal komunikasi dengan awalnya di daerah dengan pusatnya bagaimana. Nah, ini kita coba tetap kita berharap bisa berkoalisi lah. Berharap tetap berkoalisi. Bukan berkoalisi langsung tekan kotak berapa atau berapa dan sebagainya didapat, enggak, tapi kita tetap siap siapapun partai manapun untuk kita ayo bareng-bareng itu. Sudah ada yang menyatakan bergabung berkoalisi, Mas? Masih berharap nunggu rekomendasi katanya. Oh, oke. Masih dinamis juga. Judulnya menunggu. Ya. Judulnya menunggu. Dan di partai ini harus sabar lah. Betul. Di politik praktis kalau kita mau berkenan maju, kita pengennya ya harus sabar. Ya. Tapi ngomongin sabar, kelihatannya ada yang tidak sabar, Pak. Sampai kemudian muncul itu pendapatnya gimana, Pak? Wajar. Ketika tidak sabar itu kan wajar. Semua manusia kan secara person itu bisa saja, tapi secara kepartean kesabaran ini dibutuhkan untuk memulai sesuatu hal yang ketika keinginan pribadi ya harus sejalan dengan keinginan partai. Ya, betul. Harus masuk, kerucutnya adalah ya bareng-bareng gitu loh. Ya. Jadi kalau nggak sabar ya wajar nggak sabar gitu. Wajar, Pak ya. Muncul kan, pasangan calon penantang juga wajar, Pak. Itu dinamikanya juga bagus itu. Kalau demokrasi kan berarti kita berpikir bahwa sudah ada musuhnya. Agak anu juga karena demokrasi kan harus seimbang lah. Jangan terus musuh bumbung kosong atau apa istilahnya. Janganlah. Ini pilihan masyarakat langsung. Betul. Dengan bumbung kosong kurang baik untuk demokrasi. Jangan sebenarnya jangan. Dan sejarahnya belum pernah lah ya. Ya. Magelang. Ya, harusnya tidak lah. Harusnya tidak. Kalau muncul 3 matur nuwun gitu. Bahkan sampai 4 ya. Pernah 4 kali ya. 4 ada pernah dengan independen karena sekarang independen agak sulit juga. Sehingga agak kesulitan untuk teman-teman untuk masuk di situ. Iya. Artinya dengan adanya calon penantang, biasanya kalau tinju itu calon penantang ini belakangan, Pak ya. Ini justru muncul di depan ini calon penantang ini. Ya berarti kan sudah jelas itu. Kita dari PD Perjuangan berarti sudah itu, tinggal menawat-tawati saja atau bagaimana. Akan lebih mudah berarti. Konsolidasinya di bawah terus tahu itu. Iya. Ya, mana yang harus mana yang diredam, mana yang harus diposisikan yang menjadi prioritas dan mana yang buah-buah kan? Ya, betul. Masyarakat. Artinya ada gejolak nggak di tingkat bawah sampai bawah? Insya Allah nggak ada ya. Nggak ada. Insya Allah nggak ada. Solid. Cuman gejolak itu kan biasa kecewaan sesaat. Ini kok masih lama, kok masih ternyata ini gitu kan biasa gitu. Tapi ini tugas kita, struktural partai untuk bisa mengkomunikasikan dengan teman-teman di bawah. Sebenarnya apa yang diinginkan dari internal atau kader itu dengan sosok tokoh yang akan nanti maju dalam pilkada, Pak? Kalau bicara kader, semuanya pengen kader. Hanya kan kita bicara, ini kan pilihan masyarakat. Pilihan masyarakat, dan bisa saja ini membawa konsekuensi segala macam sumber daya dan sumber dana harus ada. Nah, tentunya kalau kita berkeinginan kader, ya konsekuensinya apa? Kalau berkeinginan yang lain, konsekuensinya apa? Harus ada semua konsekuensi. Dan ini yang dihitung oleh DPP kan itu. Tapi mayoritas suara dari kader, pengennya atau kader atau koalisi? Bahasa kader kan juga masih harus diperdebatkan juga. Kalau kita, ini rata-rata sebagian besar yang daftar kader. Kalau sudah anggota dewan berarti sudah kader. Sudah kader. Anggota dewan
atau bupati, wakil bupati, atau wali kota, wakil wali kota itu sudah kader. Karena apa? Ketika kita sudah masuk di tataran itu, sudah ada pendidikan politik, pendidikan kepemimpinan. Ya. Di kita sudah mulai itu, ada pendidikan kepemimpinan. Ya. Misalnya kemarin periode yang ini itu ada kita 9 orang masuk, itu langsung pada saat 2 bulan setelah itu kita harus ada bintek atau pendidikan kepemimpinan di legislasi. Ya. Harus ada itu. Jadi berlanjut terus. Nah, ini yang dinamakan kader juga mungkin salah satunya adalah itu, pertimbangan itu juga bisa saja. Bisa terjadi, Pak, ya. Tapi kan pilihannya di masyarakat, tentunya yang ada jaringannya, ada yang memungkinkan prosentasenya lebih besar untuk bisa jadi ini masuk selentingan di masyarakat, atau bahkan entah ini valid atau belum, ini perlu saya konfirmasi ke Pak Udi. Ada salah satu pendaftar yang kemudian memilih untuk mundur, ini benar atau enggak, Pak Udi? Kalau katakan benar, karena mendaftarnya di DPC Perjuangan, surat ke DPC Perjuangan belum, tidak ada. Belum ada surat. Sekali. Tapi di sisi lain, mungkin di mana saya nggak tahu. Gitu. Secara lisan barangkali ada. Sudah kita komunikasikan, kita tanya benar nggak sih ada isu itu? Ya benar gitu loh. Benar. Nah, untuk apa ya? Saya bilang, jenengan mendaftarnya di DPC, kenapa tidak dimundurkan diri DPC? Kesana lebih langsung saya bisa menyampaikan ketika saya harus ini sudah untuk partai. Karena mungkin saja mendengarkan di posisi, mungkin loh ini loh mendengarkan di posisi yang kan lebih cenderung tadi itu kader, pengen kader, mungkin memberanikan diri untuk, sebetulnya ya hak beliau juga, tapi juga hak di sana mau nyoret atau tidak, menerima atau tidak, ya DPP sekarang. Belum ada sikap juga. Saya pun juga nggak bisa anukan itu diterima atau tidak. Saya nggak punya kewenangan, yang kewenangan di atas. Kewenangan di atas. Apakah itu mempengaruhi sampai kemudian lama belum ada rekomendasi? Enggak lah, kita banyak kader lah. Selain itu yang mundur 10, kalau yang kader masih nggak masalah. Tapi di sana saya yakin di sana ada hal yang harus diterimakan. Kita. Siap, ditunggu kesabaran revolusioner bahasa partai. Iya, ini patut ditunggu rekomendasinya dari PD Perjuangan seperti apa, karena ada 16 Pak ya di Jawa Tengah. Yang ada 21 kota kabupaten yang melaksanakan pilkada, dan serentak. Sudah ada 16 kalau nggak salah yang sudah turun rekomendasi, dan masih ada sekitar 5 yang belum, salah satunya di Kota Magelang yang kemungkinan mepet-mepet, istilahnya Pak Udi itu gelombang ketiga, gelombang terakhir untuk turunnya rekomendasi. Ini patut ditunggu ini. Segera mana nih Pak ya, kalau sudah rekomendasi deklarasi atau apa ya? Langsung karena juga jaringan-jaringan selain kepartean, kita akan punya jaringan-jaringan. Semua bakal calon, apalagi yang kader itu sudah membentuk jaringan-jaringan. Membentuk jaringan-jaringan. Ketika jaringan di luar kepartean, kalau di partean kita wajib hukumnya. Kalau di luar kepartean kita sudah. Ketika jaringan itu pun juga kita komunikasikan dari awal. Ketika tidak mendapat rekomendasi, ya jaringan itu kasihkan partai. Kalau mendapat rekomendasi, jalankan. Artinya sudah berjalan. Kemudian para pendaftar ini membentuk. Sebenarnya sudah komitmen sejak awal itu. Siapapun rekomendasinya tegak lurus. Bahasa tegak lurus itu kalau kader harus diterjemahkan yang wajib hukumnya. Sudah wajib. Tanpa harus hitam di atas putih, kita sudah komitmennya sudah jelas. Itu yang kita inginkan. Menarik. Pak Udi, barangkali ini juga ada pendapat secara umum bahwa PDI memang sangat kuat di Jawa Tengah. Di Magelang juga sejarahnya selalu dipimpin oleh PD Perjuangan. Sampai saat ini masih berlaku itu, Pak? Haruslah. Masih ya? Kandang banteng iyalah. Kandang banteng ya. Cuman kan sebenarnya bukan istilahnya bukan kandang banteng, kita mempertahankan ini karena masyarakat gitu loh. Masyarakat masih berkeinginan dipimpin oleh PD Perjuangan. Alhamdulillah. Tapi ada tipsnya nggak untuk mempertahankan itu, Pak? Ya sinergitas, saya pikir sinergitas. Sinergitas dari 3 pilar. DPC, fraksi melalui eksekutif, legislatif, kemudian eksekutifnya, top eksekutifnya wali kota maupun wakil wali kota, atau wali kota saja atau wakil wali kota saja. Sinergitas 3 pilar ini yang wajib hukumnya semua untuk masyarakat.
Apalagi sekarang bahasanya sekarang partai PDI Perjuangan ini kan sudah menyatakan partai modern. Sudah, ya partai modern. Kita mengarah ke partai modern, partai pelopor dan sebagainya. Partai pelopor ya harus sehat dulu partainya. Sehatnya ya ini komunikasi ini harus sehat dulu. 3 elemen itu. Karena apa? Partai itu kan tujuan utamanya adalah merebut kekuasaan tapi secara konstitusional. Tujuannya kan jelas, merebut kekuasaan secara konstitusional, secara aturan perundangan. Nah, ketika sudah direbut, ketika sudah dipegang, apa yang dilakukan? Ya APBD. APBD untuk siapa? Untuk masyarakat. Nah, ketika masyarakat menilai bahwa layak, ini pimpinan PDI Perjuangan dari DPC-nya, dari eksekutifnya, dari legislatifnya, itu sudah untuk masyarakat. Ya masyarakat yang menilai gitu loh. Nah, alhamdulillah sampai saat ini masyarakat masih mempercayakan kepemimpinan dari PDI Perjuangan. Ini juga menjadi optimisme di pilkada besok? Ya haruslah, semua di politik harus optimis ya, jangan pesimis, kita optimis, tidak usah kecewa, tapi tetap jalankan tugas secara baik. Eksekutif, legislatif adalah petugas partai, itu yang harus dilakukan. Partai modern, partai pelopor, itu. Jadi bukan lagi bicara bahwa apa, saya dulu ya ini enggak. Petugas partai sudah jalankan tugas partai. Meskipun di sisi lain ada partai juga yang kemudian naik, nambah kursinya, naik suaranya, itu jadi tantangan. Jadi evaluasi kita. Bagaimana sih kok itu dan lain sebagainya. Karena sistem sekarang kan juga agak jauh berbeda dengan yang sistem yang lalu. Artinya sangat terbuka juga untuk partai lain juga bisa merebut kita siap lah, kita tidak lengah lah. Berkompetisi secara sehat, konstitusional. Jadi, menarik perbincangan saya dengan Pak Udik ini, cukup lama berpengalaman sekali di perpolitikan tanah air, Kota Magelang. Sebelum saya lanjutkan dengan diskusi kita nanti, kita break sebentar Pak Udik. Jangan kemana-mana. Sebelumnya jangan lupa ini subscribe, like, dan komen Kedu TV. Nanti kita lanjut lagi dengan Pak Udik. Break dulu ya. Ya, pemirsa Kedu TV dimanapun berada, kita lanjut lagi perbincangan talk show menuju Pilkada tahun 2020 ini bersama beliau Bapak Budi Praetno atau akrab disapa dengan Pak Udik. Tadi sudah panjang lebar kita berbicara tentang rekomendasi, tentang calon, gitu kan. Ini barangkali Pak Udik perlu kita refleksi sedikit ke belakang atau dalam 10 tahun terakhir ini di bawah kepemimpinan beliau Pak Wali Kota dari Partai Merah juga bersama Ibu Wakil Wali Kota, dan sebelumnya juga pasangan dari PDI semuanya. Ini bagaimana Pak Udik dalam 10 tahun terakhir? Ya, ada prestasi. Kalau kami mencoba dari sisi APBD, itu juga sesuai dengan RPJMD-nya, sesuai dengan visi misi, itu sudah bagus. Sudah bagus, ya. Karena tingkat kemiskinan juga agak bisa terdeteksi, agak bisa tertekan, termasuk prestasi-prestasinya. Enggak jarang loh. Kota setingkat kota kecil, setingkat kota kecil itu bisa menasional, apalagi bahkan sudah bisa ke dunia, itu jarang gitu. Jarang. Prestasi, ada prestasi, kita akui. Prestasi. Bisa dibilang banyak. Bisa bilang banyak prestasi. Makanya kan kita juga wanti-wanti, ini juga banyak aparatur yang sudah pensiun, itu yang tokoh-tokohnya juga sudah pensiun, perlu ada regenerasi lagi. Ini tugas kedepannya untuk mempertahankan paling tidak prestasi itu. Artinya sangat puas kemudian dari internal partai sampai ke level bawah. Mungkin kalau nilai 0 sampai 10 ya 8 lah. Ya 8, nilai kita 8. 8. Artinya tidak terlalu bagus, tapi juga karena memang ya cenderung fisik saja yang bisa dianukan. Kita hanya tingkat yang nanti harus lebih ditekankan kepemimpinan kedepannya adalah
dari sisi yang di luar itu. Non fisik. Gitu ya. Artinya ini jadi PR juga kemudian pengganti beliau Pak Sigit yang akan melanjutkan atau ya siapapun nanti akan menjadi PR besar untuk mempertahankan prestasi ini. PR besar, siapapun. Siapapun ya. Karena bukan hanya dilihat dari sisi DPRD saja, tapi dilihat dari sisi masyarakat kan gitu. Dari sisi luar saja. Perubahan 10 tahun yang lalu masuk Kota Magelang sama sekarang masuk Kota Magelang itu teman-teman teman-teman sudah, wih kayak gini. Nggak melihat yang dilihat sisi itunya. Termasuk kesejahteraan masyarakat juga. Paling tidak semacam itu. Karena sudah ada nilai hal lain yang sudah dicoba untuk dikemas untuk masyarakat. Artinya visi misi yang dulu disampaikan 10 tahun lalu kemudian 5 tahun lalu itu mayoritas sudah ada dijalankan. Sudah dijalankan. Artinya nanti 5 tahun ke depan tentu selain melanjutkan itu juga ada sesuatu yang baru. Harus ada pembenahan banyak juga. Misalnya di tingkat di tingkat fisik pun juga masih ada yang belum disentuh. Misalnya ke parkiran, ke kreditnya, lalu lintas dan sebagainya. Kota juta parkir, Pak. Tuh, terus termasuk yang nanti kalau misalnya nanti ada itu PR ke depan, jalan tol, exit tolnya ada sini, terus ini terjadi gimana dan sebagainya harus ada pembenahan. Ini yang PR. Estafet kepemimpinan dari Pak Wali yang sekarang kepada yang kedepannya ini yang wajib hukumnya juga harus match. Betul. Pada itu. Tetap harus ada sinkronisasi. Kedepannya kan mungkin angan-angan beliau kan juga sudah sampai 15 bahkan 20 tahun depan. Kalau nggak salah malah RPJMD-nya sampai tahun 2026. Otomatis itu harus dilanjutkan. Kan gitu ya, dilanjutkan. Tidak bisa lepas dari itu. Nah, kalau dilanjutkan di luar merah kan nggak bertanya saya. Berarti harus merah dong. Iyalah, paling tidak lah pasti. Optimis itu penting. Ya, pastilah. Betul. Pak Udik, mungkin ini agak sensitif kalau saya menilai. Ini ada semacam istilah kalau secara nasional juga politik dinasti ya. Di Solo rame ini dengan munculnya Raka Buming Raka, putra dari beliau Pak Presiden. Di sini di Kota Magelang juga muncul nama pendaftar dari putra beliau Pak Sigit, wali kota saat ini. Ini menjadi dinamika sendiri atau menjadi pertimbangan sendiri dari internal partai tentang politik dinasti, Pak? Sebetulnya kita agak saya tak tanya lah. Ini kalau bicara politikus selalu dikejar-kejar gitu. Iya. Sekarang kalau saya tak tanya artis, boleh nggak saya artis terus anak saya cobalah kita didik menjadi artis salah nggak itu? Kan? Ya nggak salah ya. Pemusik itu juga anak saya didik mau ya nggak masalah, kalau nggak juga nggak masalah. Iya. Jadi tapi alhamdulillah talentanya kan juga dari situ, dari si A sendiri, dari yang bersangkutan sendiri. Termasuk saya dokter, menginginkan anak saya dari dokter, dokter gigi yang paling ringan, dokter apa yang paling ringan. Ini politikus selalu saja menjadikan Kenapa? Tidak semua politikus itu bisa jadi artis, bisa jadi dokter, bisa jadi yang lainnya. Tapi yang lainnya bisa masuk jadi politikus. Masuk politikus. Sebenarnya sah-sah saja, hanya bahasanya lebih dikubur-kubur bahwa itu dinasti. Kalau kita bicara partai bicara kaderisasi, ya jangan secara umum dipotong. Sistem sekarang bukan sistem kaderisasi partai. Sistem apa, Pak? Kader partai akan hilang oleh luar yang punya kapital besar, yang punya sumber daya besar. Kader tidak mampu secara finansial akan kelewung dalam tanda kutip. Kaderisasi jadi nggak jalan, sudah ngader terus. Makanya di PDI Perjuangan akan menjadi partai modern, partai pelopor dibalik. Dia calon wali kota, calon bupati, atau bahkan anggota legislatif yang sudah pasti jadi, gembleng. Kaderisasi di situ, kaderisasi kepemimpinan, kaderisasi bagaimana jenengan kewenangan jenengan di sana, bagaimana memulai dengan masyarakat dan sebagainya, termasuk visi misi bukan lagi visi misi
bakal calon, bukan misi-misi si A si B yang dicalonkan PDIP, enggak. Tapi partai. Dari partai. Semacam GBHN-nya partai, arahnya ke sana. Sudah. Intinya APBD untuk kaum marhen, kalau kita bicara. Untuk kaum marhen. Semua masyarakat yang merasa yang atas mensubsidi yang bawah. Yang mampu mensubsidi yang tidak mampu. APBD manfaatkan untuk. Artinya istilah politik dinasti itu barangkali tepat. Kalau saya ya enggak kita enggak adil kalau kita bicarakan jangan bicara itu walaupun itu selalu digembar-gemburkan tokoh-tokoh yang sekarang dibalik saja lah. Tujuannya kan agar mungkin itu kalau itu kaderisasi di mana? Ya kalau kaderisasi itu ya jangan bicara sistem terbuka. Tutup. Udah jelas. Perangnya di dalam, kader atau tidak kader sudah langsung momennya. PDI Perjuangan dari dulu itu sudah memulai dengan ini nilai ini. Nilai-nilai poin-poinnya, poin-poin yang kalau di struktural poinnya sekian, kalau sekian di legislatif poinnya sekian. Tapi untuk pilkada, khusus untuk pilkada ini bagian tidak terpisahkan dari pilihan masyarakat. Tetap nanti juga yang memilih masyarakat. Bukan lagi kayak dulu mungkin kalau masih tertutup mungkin bahasanya memilih kucing dalam karung siapa ya enggak kok. Enggak bisa. Ini terbukti ketika memimpin. Digemblengnya di partai kami PDI Perjuangan setelah mau memimpin dia mau mencalonkan sudah jadi rekomendasi sudah ada langsung digembleng jadi pemimpin. Anda harus begini karena petugas partai. Ini yang kita coba untuk anukan dinasti. Oke lah, tapi yang di demokrasi yang terbesar Amerika kita niru siapa gitu dulu. Betul. Artinya selalu hangat. Lagi kalau saat ini selalu hangat dibicarakan. Artinya ini ada peluang artinya dari putra beliau Pak Sigit tetap karena memang sama-sama berpeluang Pak ya. Kita PDI Perjuangan itu dilihat estafet kepemimpinannya. Pak Rudi itu kebetulan saja ketua DPC sehingga dipanggil di sana petahana. Siapapun petahana mesti diundang. Dinamikanya bagaimana? Kepartaian DPC diundang dengan komunikasi DPD, DPU tidak bisa langsung di sana. Tapi yang bersangkutan petahana dianukan. Estafet kepemimpinan itu yang berlanjut gitu loh. Artinya itu tadi. Ini ada yang wali kota apalagi dua kali kayak dulu Pak Fahrianto 2 periode, tentunya ada angan-angan ke depannya butuh seseorang yang bisa menjalankan itu. Itu pendampingnya dan sebagainya ini yang harus ditata sedemikian rupa. Artinya dari kemudian estafet kepemimpinan itu dari petahana ini barangkali bisa dibilang kalau memang nanti muncul itu incumbent ya barangkali. Tapi ini masih tapi kan kader juga. Loh, 2 periode misalnya. Bustin 2 periode. Yang nyalonkan nyalonkan wali kota. Bustin 2 periode. Betul. Bu Windarti mantan wakil wali kota. Yang tidak kader siapa? Pak Tio dia berkiprahnya di struktural juga bagus kan juga bagus. Itu yang di luar itu yang derek mau yang di atas tinggal nunggu aja siapa rekomendasinya. Artinya ketika sudah rekomendasi sudah menjabat tetap untuk masyarakat lah gitu kira-kira. Artinya itulah kita pengen karena masyarakat yang menilai, masyarakat yang memilih, masyarakat menilai sehingga jangan salah pilih untuk beberapa hal di luar itu. Ini pencerahan sobat semua pemirsa Kedua TV dimanapun berada. Politik dinasti seperti ini, beliau mengibaratkan artis, anaknya jadi artis tidak masalah. Pak Udi punya anak jadi politisi juga tidak masalah. Pak Udi itu monggo Pak Udi bisa menilai seperti itu. Masyarakat juga bebas menilai seperti ini. Kita tinggal menunggu nanti siapa yang muncul dari calon yang akan diusung oleh partai PDI Perjuangan di Kota Magelang ini. Ini nggak terasa Pak Udi, perbincangan kita panjang kali lebar, sangat luas sekali, sangat menarik sekali, patut ditunggu ini rekomendasinya dan pertarungannya. Mungkin barangkali satu lagi Pak Udi, ini kemungkinan bisa muncul sampai maksimal 3 calon. Kalau dari kacamata PDI Perjuangan seperti apa Pak Udi? Semua dinamis. Kalau kami berharap 3, artinya ada alternatif yang lain gitu loh. Kalau hanya 2 itu kayaknya head to head terus ada
agak dipaksa untuk masyarakat ya dipaksa untuk raiki iki iya. Kalau demokrasi kan kalau demokrasi nggak begitu kan. Ya. Artinya tapi, bagus tapi kalau tidak pun juga nggak masalah karena ini memang apa aja partai politik ya tidak bisa terus sekedar menyodorkan calon yang mungkin dipaksa atau dan lain sebagainya. Barangkali catatannya apa Pak Udi ketika 3 pasang yang nanti akan muncul? Ketika 3 pasang nanti yang muncul ya ayo berkompetisi secara sehat. Sehat. Secara sehat sesuai dengan aturan perundangan yang ada dan tidak usah membawa hal lain. Itu kan politik praktis. Ya. Politik praktis akan bawa hal yang lain ya, yang menjadi sensitif secara nasional. Akan mau. Ya, siap, Pak Udi. Mudah-mudahan. Dan ini juga saya juga berharap karena media massa ini juga pilar yang lain loh. Iya. Salah satu pilar yang lain yang pilar demokrasi, betul. Pilar pembangunan yang harus dianu juga loh. Iya. Nggak bisa lepas itu kan. Karena yang bisa mensosialisasikan, bisa grow up teman-teman dan lain sebagainya yang berlaga itu pun kan juga media massa harus. Betul. Ya, media massa, pers salah satu pilar demokrasi yang sangat kuat lah istilahnya untuk mendukung kemudian mengawal demokrasi. Tentu Suara Merdeka juga siap untuk mengawal ini. Kita akan selalu mengikuti perkembangan pilkada yang di Kota Magelang maupun di seluruh Indonesia. Jadi patut ditunggu nanti rekomendasinya Pak Udi, siapa yang akan maju dan berapa calon nanti yang akan bertarung di Pilkada Kota Magelang. Tanggal 4, 5, 6. Kalau di KPU pendaftarannya 4, 5, 6. 4, 5, 6 September kita tunggu itu. Dan jangan lupa pemirsa Kedut TV juga untuk memilih pada tanggal 9 Desember nanti. Kalau saat ini silahkan dicek dulu apakah sudah terdaftar atau belum. Kemudian nanti dipersiapkan untuk memilih tanggal 9 Desember. Karena sejarahnya partisipasi pemilih di Kota Magelang cukup bagus, sangat bagus dan selalu meningkat. Pileg kemarin juga meningkat dibanding Pilpres. Kemudian besok pilkada ini juga diharapkan akan naik meskipun di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, tak terasa sudah sekian waktu kita ngobrol berbincang dengan Pak Udi. Matur nuwun waktunya Pak Udi. Ditunggu jam tayangnya. Siap. Di channel Kedut TV. Terima kasih pemirsa Kedut TV dimanapun berada sudah membersamai kita. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar yang positif untuk pengembangan kita ke depan. Sekian dari saya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.